Malam itu, hujan turun deras, membasahi atap rumah sakit tua yang berdiri angkuh di tengah kota. RSU Harapan Mulia, tempatku magang sebagai koas, terasa lebih sunyi dari biasanya. Waktu menunjukkan pukul 01.47 dini hari. Di lorong instalasi gawat darurat, hanya suara detak jarum jam yang terdengar jelas, bersaut-sautan dengan bunyi lemah monitor detak jantung dari ruang observasi. Aku, Arin, sedang mengecek ulang catatan vital pasien. Tak ada yang aneh, sampai aku melewati ruang konsultasi. Lampu lorong tiba-tiba berkedip, sekali, 2 kali, lalu kembali stabil. Aku berhenti sejenak. Bulu kuduku berdiri. Di ujung lorong yang gelap samar-samar, aku melihat seseorang berdiri membelakangiku. Sosok itu mengenakan jas putih panjang seperti yang kukenakan. Rambutnya terikat rapi, sama sepertiku. Aku menyipitkan mata, mencoba memastikan, dan saat sosok itu perlahan berbalik, jantungku seperti berhenti berdetak. Wajah itu adalah wajahku sendiri. Ya, aku sedang memandangi diriku sendiri dari ujung lorong rumah sakit yang gelap dan dingin. Sosok itu tidak berbicara, tidak bergerak cepat. Ia hanya menatapku. Tatapannya kosong, dalam, dan membuat tubuhku tak bisa digerakkan. Seakan-akan aku sedang menatap bayangan diriku dari dunia lain. Lalu, perlahan, dia mengangkat tangannya, menunjuk ke satu arah, ke ruang IGD di belakangku. Isyarat itu jelas, seolah memberiku peringatan. Jangan masuk ke sana. Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Aku menoleh cepat ke arah IGD, tapi ketika kembali menatap ke lorong, sosok itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Seperti bayangan yang tertelan gelapnya lorong rumah sakit. Pikiran logisku mencoba menyangkal. Mungkin aku halusinasi, mungkin aku terlalu lelah. Tapi sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, suara alarm monitor pasien tiba-tiba berbunyi nyaring dari ruang observasi. Aku berlari ke sana. Seorang pasien lansia mengalami kejang mendadak. Aku dan dokter jaga langsung menangani, mencoba menstabilkan kondisinya. Semuanya terjadi sangat cepat. Namun, sepanjang penanganan itu, satu hal terus mengganggu pikiranku. Peringatan dari sosok yang menyerupai diriku tadi. Kenapa aku diperingatkan untuk tidak masuk ke IGD? Setelah situasi tenang, aku kembali ke ruang staf. Duduk di depan layar komputer. Penasaran, aku membuka rekaman CCTV di lorong IGD. Ingin tahu apakah sosok itu terekam. Dan di sanalah kenyataan yang lebih mengerikan menamparku. Pada rekaman CCTV pukul 01.50, terlihat seseorang masuk ke ruang IGD. Jas putih, rambut terikat, wajah yang tak asing. Itu aku. Tapi aku tidak pernah masuk ke sana. Aku tidak pernah melangkahkan kaki ke ruang IGD malam itu. Sosok itu berjalan perlahan. Lalu sebelum melewati tirai ruang periksa, ia menoleh ke kamera dan senyum yang dingin, mati. Seperti milik seseorang yang tahu sesuatu yang tak seharusnya aku ketahui. Detik berikutnya, layar CCTV bergetar dan rekamannya berhenti sendiri. Terputus. Seakan sistem menolak untuk menyimpan apa yang baru saja terjadi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Dan sejak malam itu, aku tahu satu hal. Aku telah melihat diriku sendiri, tapi bukan aku. Sesuatu telah menyamar, atau mungkin aku bukan satu-satunya Arin di dunia ini. Setelah kejadian malam itu, pikiranku terus dihantui. Wajahku sendiri muncul di CCTV, masuk ke ruang IGD, dan tersenyum ke arah kamera sebelum menghilang di balik tirai. Tapi yang lebih mengerikan bukanlah senyum itu, melainkan fakta bahwa aku tidak pernah ada di sana. Keesokan paginya, saat petugas IT rumah sakit datang untuk melakukan pengecekan sistem rutin, aku memberanikan diri bertanya tentang rekaman CCTV semalam. Tapi saat kami membuka ulang file rekaman pukul 01.50, file itu sudah tidak ada. Direktori tempat penyimpanan otomatis menunjukkan celah waktu yang kosong. Seperti ada seseorang atau sesuatu yang sengaja menghapusnya. Bukan hanya satu file, tapi seluruh rekaman IGD dari pukul 1.40 hingga 12 lenyap. Petugas IT tampak bingung, bahkan gelisah. Dia berkata dengan suara pelan, ini bukan pertama kalinya rekaman di lorong IGD hilang sendiri, tapi kami dilarang membahasnya. Dilarang? Oleh siapa? Kenapa? Pertanyaan itu terus menggema di kepalaku sepanjang hari. Saat jam jaga malam berikutnya tiba, aku datang lebih awal. Ada dorongan dalam diriku yang kuat. Ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Ingin tahu apakah semua itu hanya ilusi, atau memang ada sosok lain yang menyamar sebagai diriku. Aku duduk sendirian di ruang staf, menunggu malam semakin larut. Lorong demi lorong mulai sepi. Lampu IGD berkedip samar, lalu kembali stabil. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin dari biasanya, seakan AC dinyalakan penuh. Padahal termostat menunjukkan suhu normal. Jam menunjukkan pukul 1.44.
Sama seperti malam sebelumnya. Aku membuka monitor CCTV dan menatap layar lekat-lekat. Beberapa menit berlalu, tidak apa-apa. Hanya lorong kosong dan tirai IGD yang diam. Tepat pukul 01.50, layar tiba-tiba bergetar. Bukan getaran fisik, tapi seperti gangguan sinyal. Dan kemudian, sosok itu muncul lagi. Masuk dari sisi kiri layar, melangkah perlahan. Jas putih, rambut terikat. Postur tubuh yang identik denganku. Sosok itu berhenti tepat di tengah kamera, menatap lurus ke arah lensa. Dan kali ini, dia mengangkat tangannya, perlahan menunjuk ke arah monitor, ke arahku. Bukan sekadar menunjuk, seolah dia tahu aku sedang menatapnya saat itu juga. Tubuhku gemetar, tenggorokanku tercekat, tanganku bergerak untuk mematikan layar, tapi jari-jariku beku, tak bisa digerakkan. Sosok itu lalu membuka mulutnya. Tidak ada suara, hanya gerakan bibir, tapi aku bisa membaca ucapannya dengan jelas. Kamu, bukan yang pertama. Lalu layar langsung mati. Bukan hanya monitor CCTV, tapi seluruh sistem listrik ruang staf tiba-tiba padam seketika. Gelap total, sunyi. Hanya bunyi tetesan air dari keran yang menetes entah dari mana. Beberapa detik kemudian, listrik kembali menyala. Monitor menyala ulang, tapi rekaman tadi sudah hilang. Tidak tersimpan. Aku berdiri perlahan, mencoba menenangkan diri. Tapi saat aku melangkah ke pintu, aku mendengar suara dari balik ruang IGD. Bukan teriakan, bukan tangisan, tapi suara yang sangat familiar. Itu suaraku sendiri, memanggil-manggil pelan dari balik tirai. Seolah aku yang lain sedang terjebak di dalam sana, memohon untuk dikeluarkan. Aku berdiri membeku di depan ruang IGD. Dari balik tirai yang tertutup rapat, suara itu terus memanggil, suara yang persis seperti milikku sendiri. Bukan hanya kemiripan, tapi intonasi, ritme napas, bahkan nada panik yang keluar dari mulut sosok di balik sana. Benar-benar sama seperti jika aku sendiri yang sedang ketakutan. Tolong, aku di sini. Aku Aren. Aku, Aren yang asli. Seketika, tubuhku terasa lemas. Bagaimana mungkin? Aku Aren, dan aku berdiri di sini sekarang. Jadi siapa yang ada di balik tirai itu? Atau jangan-jangan, apa mungkin aku yang palsu? Suara mesin infus di ruangan lain berdenting pelan. Seperti ikut menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya manusia lihat. Tanganku meraih gagang pintu ruang IGD. Dingin, seolah baru keluar dari lemari pembeku. Aku melangkah masuk perlahan. Lampu di dalam ruangan berkedip sesekali, membuat bayangan-bayangan di dinding bergerak aneh seperti menari dalam diam. Tirai putih itu bergoyang pelan seperti tertiup angin, padahal tidak ada ventilasi terbuka. Aku mendekat. Setiap langkah terasa semakin berat. Udara makin tipis. Dunia di sekelilingku seperti menjadi bisu. Tidak ada suara, tidak ada bunyi. Hanya napasku sendiri yang terdengar, dan itu pun mulai terdengar asing di telingaku. Ketika aku menyibakkan tirai, yang kulihat membuat tubuhku kehilangan semua kekuatan. Ada aku, terikat di ranjang pasien. Dengan selang infus tertancap di tangan, mata lebam, bibir pecah, tubuh gemetar, dan tatapan matanya, tatapan ketakutan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dia adalah aku. Tapi juga bukan aku. Dia seperti versi diriku yang sudah terlalu lama terkunci di ruang ini. Lama, dan dilupakan. Sosok itu menatapku dan berkata dengan suara serak, "Kamu harus keluar dari sini, sekarang juga, sebelum dia kembali." Aku mundur beberapa langkah, terlalu takut untuk mendekat. Tapi sebelum aku sempat bertanya apa maksudnya, lampu ruang IGD langsung padam. Gelap, pekat, tak ada apa-apa. Kecuali langkah kaki, langkah pelan, satu persatu dari belakangku. Bukan dari arah pintu masuk, tapi dari arah belakangku di tengah ruangan. Padahal tak ada siapa-siapa saat aku masuk tadi. Aku menahan napas, tak berani menoleh. Tapi suara itu semakin dekat, langkahnya lambat, berat, dan menyeret sesuatu. Kemudian, seseorang membisikkan sesuatu di telingaku. "Kita belum selesai, Aren." Suara itu bukan hanya menyerupai suaraku, tapi seperti berasal dari dalam pikiranku sendiri. Aku sontak berbalik. Tapi, tak ada siapa-siapa. Hanya ruangan kosong, dan ranjang pasien yang kini sudah kosong juga. Sosok Aren yang terikat tadi, hilang. Aku berlari keluar dari ruang IGD. Nafasku tersengal, tubuh gemetar, dan langkahku terasa tak nyata. Saat kembali ke ruang staf, aku langsung memeriksa rekaman CCTV. Tapi, seperti sebelumnya, rekaman kembali terhapus. Bukan hanya IGD, tapi seluruh lorong, ruang staf, dan ruang observasi. Semua file dari jam 1.30 hingga 02.30 malam ini, kosong. Dan di layar monitor, tiba-tiba muncul satu frame, satu gambar. Hanya 1 detik.
Gambar seseorang berdiri di depan kamera mengenakan jas putih, menatap ke arahku dengan mata hitam pekat tanpa bola mata. Di bawahnya tertulis, yang palsu akan tetap tinggal, yang asli tidak akan pernah keluar. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi menatap cermin dengan tenang. Bayanganku sendiri terasa asing. Seolah apa yang kulihat di sana bukanlah diriku, melainkan dia, sosok yang menyamar menjadi aku, dan mungkin sedang mencoba menggantikan aku sepenuhnya. Selama 2 hari, aku memohon untuk dipindahkan dari shift malam. Tapi permintaanku ditolak. Rumah sakit kekurangan staf. Dan entah kenapa, semua alasan dan surat permintaan yang kukirim tidak pernah sampai ke atasan. Seperti ada tangan tak terlihat yang sengaja menahanku di sini. Malam ketiga, aku datang ke rumah sakit dengan tubuh gemetar. Jam menunjukkan pukul 01.30 saat semua ruangan mulai senyap. Lampu lorong IGD kembali berkedip pelan. Udara tiba-tiba terasa pengap, seperti ruangan itu menghembuskan napas berat ke wajahku. Aku menyadari satu hal, aku tak bisa lari dari ini. Malam ini adalah shift malam terakhirku. Entah karena aku akan keluar, atau karena aku tidak akan pernah bisa keluar lagi. Dengan langkah perlahan, aku menuju ruang IGD. Tirai di ujung ruangan kembali bergoyang perlahan, padahal tak ada angin. Sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi malam ini, aku membawa sesuatu. Cermin kecil. Satu hal yang kupelajari dari para pasien kejiwaan di ruang observasi. Beberapa dari mereka yang mengaku diganggu diri sendiri selalu merasa paling takut saat melihat bayangannya di cermin. Karena di cermin, mereka tahu siapa yang asli dan siapa yang tidak. Aku meletakkan cermin itu di meja dekat tirai IGD. Lalu aku berbicara, meskipun tak yakin siapa yang akan mendengar. Kalau kau benar-benar bukan aku, tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Tak ada jawaban, hanya bunyi jam dinding yang berdetak semakin keras, dan suara napas berat datang dari balik tirai. Aku mendekat, tirai disibakkan, dan di sana, dia berdiri. Aku, dengan jas putih yang identik, tapi matanya hitam legam. Tak punya bola mata, tak punya pantulan, seperti lubang tanpa dasar yang bisa menelan jiwaku hidup-hidup. Kami saling menatap, tak ada suara, tak ada gerakan. Lalu tiba-tiba, dia menoleh ke arah cermin. Dan di sanalah kebenaran mulai terkuak. Di dalam pantulan cermin, hanya aku yang terlihat. Sosok lain itu tidak memantul. Tak ada bayangan, tak ada refleksi. Dia bukan manusia. Seketika dia menjerit suara yang bukan berasal dari tenggorokan manusia. Suara retakan tulang dan jeritan dari banyak mulut bercampur menjadi satu. Tirai berkibar hebat, monitor berdenging, dan lampu-lampu pecah satu persatu. Aku mundur. Menjatuhkan cermin? Tapi sebelum cermin itu hancur menyentuh lantai, satu pantulan terakhir tertangkap di mataku. Sosok itu berubah. Wajahku meleleh. Mataku jatuh ke lantai. Kulitku mengelupas dan memperlihatkan sesuatu di baliknya. Sebuah wajah penuh bekas operasi, dijahit kasar, dan mulut yang dipenuhi jarum. Aku berlari keluar ruangan, menabrak troli obat dan nyaris tergelincir. Ketika akhirnya sampai di ruang staf, lampu menyala seperti biasa. Semua tampak normal, kecuali satu hal. Di kursi tempatku biasa duduk, seseorang sudah duduk di sana. Dia membalikkan badan pelan dan menyapaku dengan senyum yang sangat familiar. Kamu terlambat, Arin. Aku sudah ambil alih jadwalmu. Dan saat dia berdiri, dia benar-benar aku. Tapi kali ini, dia punya bayangan. Dia berdiri di hadapanku, menatap dengan wajahku, tersenyum dengan bibirku, dan bicara dengan suaraku sendiri. Kamu terlambat, Arin. Aku sudah ambil alih jadwalmu. Ruangan terasa menyempit. Udara menjadi semakin dingin. Telingaku berdenging, dan suara di sekitarku seolah ditelan oleh hening yang kejam. Sosok itu, aku yang lain melangkah perlahan ke arahku, menyentuh bahuku, dan berbisik. Kamu sudah cukup lama di sini. Sekarang giliranmu untuk tinggal. Aku berusaha melawan, menjerit, mendorong tubuh itu. Tapi tanganku menembus tubuhnya, seperti menembus kabut tebal yang padat. Dia bukan bayangan, bukan arwah, tapi bentuk dari sesuatu yang jauh lebih tua dari kematian itu sendiri. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara-suara, bukan dari manusia, tapi dari mulut-mulut yang tak terlihat. Bisikan, ratapan, doa yang terlupakan, semua mengalir dalam satu nada menyedihkan. Tiba-tiba tubuhku menjadi berat, kakiku menempel di lantai, tak bisa diangkat. Tanganku seperti membatu, dan pandanganku mulai memudar. Aku bisa melihat diriku sendiri berjalan pergi, keluar dari ruang staf, dengan langkah ringan dan senyum puas. Dia menoleh sekali sebelum keluar. Dan mengunci pintu dari luar. Aku berteriak, memukul pintu,
Tapi suaraku tak terdengar. Dari balik jendela kaca kecil itu, aku melihat rekan-rekan kerja lewat. Mereka melihat ke arahku, tapi mereka tidak melihatku. Seolah aku tidak pernah ada. Hari berganti, malam berlalu, bulan menua di langit. Dan aku masih di sini. Terkurung di ruang staf IJD yang tak bisa kubuka. Tak butuh waktu lama sampai aku menyadari aku bukan lagi bagian dari dunia ini. Aku adalah bayangan. Pantulan yang tak lagi punya sumber. Suara yang hanya hidup dalam gema lorong rumah sakit. Beberapa minggu kemudian, seorang koas baru menggantikan posisiku. Namanya Ika. Gadis itu rajin dan cerdas. Tapi malam pertamanya di IJD, aku melihatnya menatap cermin di lorong. Dia melihat seseorang di sana. Dirinya sendiri. Senyumnya perlahan memudar. Dan aku tahu, giliran siapa yang akan masuk dan siapa yang akan tetap tinggal. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir.